pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Nathan Jurnawan, di dalam ibadah live streaming. Nah, mulai hari ini, di bulan Mei, di awal Mei ini, saya akan memberikan satu tema yang baru, yaitu mengenal hidup manusia. Nah, tema ini terdiri dari 6 judul yang berseri. Karena itu harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti setiap serinya dengan
dengan baik dan sampai selesai. Karena topik ini sangat menarik yang berkaitan dengan inti kehidupan manusia. Nah, topik yang akan kita, tema yang akan kita kupas pada penjumpaan yang pertama ini adalah dari mana asal-usul manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dari lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, berfirmanlah. Ketika kita berbicara tentang asal-usul manusia, tentu kita juga berbicara tentang penciptaan dari awal, di hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, setiap kali Allah melakukan penciptaan, Allah hanya berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu. Nah, setelah itu, lagu yang kedua, embun yang turun dari bumi. Ketika embun turun di bumi, pada saat itulah Allah melakukan penciptaan atas diri manusia dengan menggunakan tanah. Ya, karena tanah ini setelah ada embun jadi ada kelembaban, maka Allah bisa membentuk postur tubuh manusia. Dan lagu yang ketiga, karena kita atau manusia adalah ciptaan Allah, tentunya Allah mengenal dengan baik makhluk ciptaannya, terutama Adam dan Hawa yang diciptakan menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Mari kita dengarkan 3 pujian penyembahan ini. Walaupun lagu ini mungkin masih asing bagi Bapak Ibu, tidak masalah. Bapak Ibu bisa ikuti pelan-pelan dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Berfirmanlah, ya
hatiku selamanya berfirmanlah. Nantikan janji-Mu Tuhan, digenapi dalam kehidupanku. Kan ku simpan janji-Mu Tuhan, di hatiku selamanya berfirmanlah. Di hatiku selamanya berfirmanlah. Segala hal yang Tuhan lakukan di kehidupan pasti ada tujuan. Meskipun kini tak ku pahami, ku yakin nanti Kau buatku mengerti. Segala hal yang Tuhan lakukan di kehidupan pasti ada tujuan. Meskipun kini tak ku pahami, ku yakin nanti Kau buatku mengerti. Sebab setinggi langit dari bumi rancangan-Mu Tuhan yang sedang Engkau nyatakan. Seperti embun yang turun ke bumi, janji-Mu tercurah atas hidupku pada waktunya. Segala hal yang Tuhan lakukan di kehidupan pasti ada tujuan. Oh, meskipun kini tak ku pahami, ku yakin nanti Kau buatku mengerti. Sebab setinggi langit dari bumi rancangan-Mu Tuhan yang sedang Engkau nyatakan. Seperti
sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh langsung sang pencipta lagunya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah Alfa dan Omega. Sebelum ada segala sesuatu, Engkau sudah ada. Dan bahkan berakhirnya segala sesuatu, Engkau tetap ada. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga dituntun, diarahkan untuk lebih memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan memulai satu tema yang baru, yaitu mengenal hidup manusia. Dan tema ini terdiri dari 6 episode. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai memimpin kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pelajaran itu dengan baik. Demikian doa permohonan kami, dan Engkau siapkan hati, pikiran, mata rohani kami untuk mengikuti pelajaran sesi demi sesi. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengambil tema mengenal hidup manusia. Dan tema ini bukan khotbah, tapi pengajaran. Saya sebenarnya lebih suka pengajaran-pengajaran. Karena saya melihat sudah begitu banyak pendeta yang jago khotbah, yang pintar khotbah, yang khotbahnya bisa menggoncangkan, bisa menggerakkan orang. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa sangat-sangat sedikit pendeta atau hamba Tuhan yang memiliki karunia atau talenta mengajar.
Karena itulah Tuhan memberikan sedikit karunia kepada saya di bidang pengajaran-pengajaran Alkitab. Maka tema ini, mengenal hidup manusia, saya buat dalam format pengajaran. Sehingga Bapak Ibu mungkin lebih dapat pengajaran ini lebih dapat memahami kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, dari tema mengenal hidup manusia ini, saya kembangkan menjadi 6 judul. Judul yang pertama, dari mana asal-usul manusia. Yang kedua, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia. Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia di dunia. Yang kelima, kemana manusia akan pergi setelah mati. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pro dan kontra tentang pembakaran mayat atau kremasi. Nah, semoga 6 judul ini sudah komplit memberikan jawaban tentang makna sebuah kehidupan. Supaya melalui pelajaran-pelajaran ini, Bapak Ibu tahu bagaimana seharusnya saya hidup, apa yang harus saya lakukan selama saya diberikan kesempatan hidup di dalam dunia. Agar hidup Bapak Ibu tidak sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang pertama atau topik yang pertama. Dari mana asal-usul manusia? Dari mana asal-usul manusia? Mungkin Bapak Ibu pernah mencoba mencari jawaban. Dan saya tidak tahu apakah jawaban yang Bapak Ibu cari itu sudah didapatkan atau belum. Nah, ketika kita berbicara tentang asal-usul manusia, tentunya kita pasti berbicara dengan masalah teori-teori. Karena banyak sekali orang-orang atau banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mencoba memberikan jawaban tentang asal-usul manusia. Dan mereka mengemukakan berbagai macam teori-teori. Dan memang banyak teori yang menarik. Nah, ada teori yang disertai pembuktian secara ilmiah. Namun, tidak sedikit teori yang hanya mengungkapkan hasil pemikiran tanpa didukung oleh fakta dan bukti-bukti ilmiah. Oke, artinya, mereka hanya mencoba memikirkan, menggali, mungkin ditunjang dengan perpustakaan-perpustakaan lain. Lalu mereka mengemukakan sebuah teori begini dan begitu. Nah, apakah teori yang mereka sampaikan itu benar atau tidak? Ya, kembali lagi pada pendengar. Kembali lagi pada mereka yang membaca artikel-artikel yang dihasilkan oleh para ilmuwan-ilmuwan untuk memberikan jawaban tentang asal-usul manusia. Tapi secara prinsip, semua teori ini, para ilmuwan ini hanya ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ilmuwan ateis. Dan kelompok yang kedua adalah ilmuwan yang menganut teologis atau yang percaya adanya Tuhan. Jadi hanya 2 kemungkinan. Ketika yang mengemukakan teori ini adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti mereka akan menolak tentang penciptaan dari Allah. Sedangkan mereka yang mempercaya adanya Allah, mungkin mereka mengatakan manusia itu ciptaan Allah, tetapi mereka tunjang lagi dengan teori-teori pembuktian ilmiah yang berdasarkan apa yang mereka yakini. Dan Bapak Ibu, berbagai macam teori memang banyak sekali. Dan saya tidak mungkin mengemukakan satu demi satu. Karena saya sedang tidak berteori, tapi saya hanya ingin menggali apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ingin membuktikan tentang penciptaan atas diri manusia. Di antara banyak teori-teori, salah satu teori yang cukup populer, teori yang cukup banyak diterima oleh orang itu adalah teori evolusi. Dari bangku pendidikan, kita sudah mulai diajarkan tentang teori evolusi. Teori evolusi sebenarnya sudah ada tokoh-tokoh sebelum Charles Darwin. Jadi Darwin ini boleh dikatakan melengkapi dan dia berhasil menulis buku untuk lebih menjelaskan tentang teori evolusi yang dia yakini. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Nah, kemudian buku yang ditulis oleh Darwin, The Origin of Species by Means of the Natural Selection. Bapak Ibu, menurut Darwin, proses ini melalui evolusi seleksi alam. Ia mengira bahwa ia telah menemukan asal-usul spesies. Suatu spesies berasal dari spesies yang lain, kemudian dia mempublikasikan pandangannya itu dalam buku yang dia tulis, The Origin itu.
Jadi dia juga pergi ke satu pulau. Karena dia memang pernah satu kali ikut armada, berlayar ke satu pulau, dan di pulau itu dia menghabiskan beberapa tahun melakukan penelitian-penelitian, dan dari hasil penelitian-penelitian itulah dia rangkumkan di dalam buku yang dia tulis. Kalau Bapak Ibu melihat gambar animasi ini yang berkaitan dengan teori evolusi atau Darwin, Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Manusia berasal dari semacam simpanse. Dan nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar saya animasi ini, ada 3 animasi. Animasi pertama itu adalah semacam kera, kalau dia berjalan itu masih pakai kaki 4. Lalu tahap selanjutnya sudah mulai berjalan dengan kaki 2 tapi masih agak bongkok. Oke? Dan dia perlu adaptasi dong. Dari tangan dan kaki dipakai untuk berjalan, kemudian mulai tegakkan badan, itu kan memerlukan waktu, proses cukup panjang. Setelah itu, sekarang animasi ketiga dia sudah berjalan tegak. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Secara kasar, teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang manusia itu adalah kera. Kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan secara biologis. Yang awalnya mungkin berjalan dengan kaki 4, pasti badannya itu bongkok, betul? Kemudian pelan-pelan mulai berjalan dengan kaki 2, pasti masih juga bungkuk. Pelan-pelan naik, tapi ini memerlukan waktu sampai jutaan tahun sehingga bisa menjadi manusia modern yang berjalannya sudah tegak seperti ini. Itu menurut teori dari evolusi. Tentu saya nggak bisa gali secara mendetail teori ini. Saya hanya menyampaikan intisari dari apa yang dikemukakan oleh teori ini. Tapi persoalannya begini loh. Jika betul bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi dari semacam monyet, mengapa dalam waktu ribuan tahun manusia itu tidak berubah lagi menjadi makhluk yang lebih super? Benar nggak? Kalau betul teori evolusi, bahwa manusia itu dari monyet dan mengalami tahap-tahap sampai akhirnya menjadi manusia modern yang berjalannya tegak, seharusnya evolusi atas diri manusia tidak berhenti pada saat itu juga. Masih akan berevolusi-evolusi. Siapa tahu, misalnya dengan zaman sekarang begitu macet, lalu manusia mulai coba kembangkan berevolusi lagi, tahu-tahu tumbuh sayap gitu loh. Sehingga nggak ada urusan macet lagi. Manusia bisa seperti burung, terbang sini, terbang sana. Tapi faktanya, dari ribuan tahun sebelum Darwin mengemukakan teorinya, manusia sudah kondisi seperti ini. Tapi tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Benar tidak? Kalau betul bisa berevolusi, mestinya evolusi itu tidak akan berhenti. Dan evolusi itu akan semakin berkembang, sampai manusia itu menjadi makhluk yang super. Super, seperti contoh yang saya katakan punya sayap. Nah, atau super, manusia bisa bernapas di udara dan juga bisa bernapas di air. Kan enak, betul nggak? Karena saya hobi nyelam, Bapak Ibu. Siapa tahu dengan beradaptasi saya bisa bernapas di air, nggak usah pakai tabung oksigen. Nah, tapi faktanya tidak. Okay? Faktanya tidak begitu. Artinya, evolusi atas diri manusia stop, berhenti. Ini membuktikan bahwa manusia itu bukan hasil evolusi dari monyet seperti yang diyakini oleh teori Darwin itu. Namun, andai kata, jika teori evolusi itu benar, bahwa manusia adalah evolusi dari monyet, pertanyaannya adalah, lalu dari mana awal munculnya monyet yang akhirnya berevolusi menjadi manusia? Ya toh? Ini yang harus kita cari. Ini yang harus kita telusuri. Seandainya monyet bisa berevolusi menjadi manusia, mestinya monyet sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah manusia. Karena semua monyet sudah jadi manusia. Tapi faktanya monyet tetap monyet. Simpanse tetap simpanse. Orangutan tetap orangutan. Kera tetap kera. Betul nggak? Manusia tetap manusia. Dan ribuan tahun tidak ada alasan bahwa monyet dengan manusia itu bisa memiliki kesamaan. Otaknya saja sudah beda. Karena itulah kita akan pelajari lebih jauh
Sekarang kita beralih ke firman Tuhan atau Alkitab untuk mencari jawaban tentang asal-usul manusia. Karena kalau saya mengemukakan teori-teori, terlalu banyak teori-teori yang menurut saya berbagai macam teori-teori ini hanya berusaha untuk menyangkal penciptaan Allah atas diri manusia. Memang aneh. Sang pencipta, sang ciptaan berusaha menentang atau menyangkal dirinya adalah ciptaan sang pencipta itu. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia yang hidup itu terdiri dari 3 unsur. Supaya kita bisa dari 3 unsur bagaimana proses Allah melakukan penciptaan. Kita lihat lebih dahulu ke 3 unsur atas diri manusia. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu perhatikan. Unsur di dalam diri manusia yang hidup. Yang hidup. Ada roh, ada tubuh, lalu ada jiwa dan ada roh. Nah, inilah 3 unsur tubuh, jiwa, roh menyatu yang membentuk diri manusia secara lengkap, secara utuh. Ketika ketiga unsur ini tidak ada, maka itu bukan manusia secara utuh. Bagaimana proses terjadinya ketiga unsur dalam diri manusia itu? Bagaimana penyatuan ketiga unsur? Dan ketika Allah melakukan penciptaan, apakah ketiga unsur langsung terbentuk pada seketika? Kita pelajari berdasarkan firman Tuhan. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ini berbicara tentang proses Allah mulai menciptakan manusia pertama kalinya. Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan ada 2 tahapan dalam proses penciptaan Allah atas diri manusia. Tahapan pertama adalah Allah membentuk satu postur tubuh manusia. Sama seperti seorang anak kecil membuat boneka-boneka dari tanah liat. Dan setelah selesai diciptakan, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu adalah tahap yang kedua. Setelah manusia dibentuk dari tanah, jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya, maka manusia itu tetap menjadi sebuah postur tubuh tanpa kehidupan. Tetap menjadi materi, yaitu tanah liat. Tetap tidak ada kehidupan. Nah, setelah Allah selesai membentuk postur tubuh manusia itulah, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Secara sekaligus, Allah memasukkan 2 unsur ke dalam diri manusia, yaitu jiwa dan roh. Bisa tangkap? Jadi ada 2 tahapan. Tahap pertama adalah dibentuk dulu postur tanah. Yang kedua adalah dimasukkan unsur kehidupan ke dalam postur tubuh tanah yang telah dibentuk oleh Allah, yaitu jiwa dan roh sekaligus dimasukkan di dalam tubuh manusia. Nah, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Apa itu kematian? Kita coba gali lagi. Kematian. Kematian adalah keluarnya jiwa dan roh dalam diri tubuh seseorang. Itulah disebut kematian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh ini adalah mati. Artinya, yang menghidupkan tubuh kita ini adalah roh. Jadi begitu roh itu keluar dari tubuh kita, maka kita menjadi makhluk yang mati. Sama seperti waktu Allah ciptakan. Allah baru membentuk postur tubuh manusia. Setelah dibentuk postur boneka tanah, bentuk postur dari tanah liat itu, ini masih makhluk benda mati. Ini masih materi. Sampai ketika Allah hembuskan ke dalam hidung manusia, dimasukkan rohnya Allah, maka saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup.
Artinya adalah kehidupan ditentukan oleh roh kita. Begitu roh kita keluar dari tubuh, maka kita sudah mengalami kematian. Berarti roh ini yang menghidupkan tubuh kita. Tapi ada satu unsur lagi yang penting, yaitu jiwa. Roh dengan jiwa itu dua hal yang berbeda. Roh itu menghidupkan tubuh kita, sedangkan jiwa itu perasa. Kita berpikir, kita ambil keputusan, kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa menangis, kita bisa tertawa. Itu semua tuh areanya jiwa. Maka tidak heran kalau Anda tertawa-tawa sendiri di jalanan disebut sakit jiwa. Nggak ada yang nama sakit roh. Betul? Kalau sakit roh itu kerasukan roh jahat. Tapi kenapa disebut sakit jiwa? Karena perasa yang bisa merasa itu sakit jiwa. Itu masalahnya. Kita lihat ayat lain. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Artinya, waktu Allah menciptakan itu dari tanah. Lalu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dua hal yang berbeda. Tubuh yang terbuat dari tanah, roh yang dari Allah. Jadi ketika kita meninggal dunia, tubuh ini akan dikembalikan ke tanah. Ya? Tergantung apakah mau dikremasi, apakah mau dikubur sesuai dengan yang Anda yakini. Nah, ada topik terakhir tentang masalah kremasi. Boleh apa enggak ya? Jadi topik mengenal manusia itu sangat menarik. Dan bisa memberikan jawaban keseluruhan dari asal-usul manusia, dari kelahiran sampai kematian. Kemana manusia mau pergi setelah mati. Itu lengkap sudah bahan saya. Semoga bahan ini memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting dan kita bisa memahami secara lebih rinci tentang diri manusia. Kita lihat penciptaan tadi. Materi yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia itu adalah tanah. Kita lihat ayatnya. Tadi kita sudah baca di Kejadian pasal yang kedua. Tapi kita akan lihat kembali di Kejadian pasal 39 tentang bahan yang dipakai Allah melakukan penciptaan atas diri manusia. Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini diucapkan oleh Allah kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Engkau diciptakan dari tanah dan engkau akan kembali ke tanah. Tinggal proses kembalinya, apakah dikubur, apakah dikremasi, tunggu jawabannya pada sesi yang terakhir dari pelajaran ini. Yang perlu Bapak Ibu tangkap di sini adalah materi atau bahan untuk menciptakan manusia. Tentu manusia yang saya maksudkan di sini adalah Adam. Laki-laki. Nah, laki-laki diciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga diciptakan dari tanah? Ternyata wanita itu agak spesial sedikit, agak istimewa sedikit. Allah tidak menciptakan wanita itu dari tanah. Oke? Karena itulah saya kenal dengan sepasang suami istri. Mereka memang cukup aktif pelayanan di gereja. Cuman kadang-kadang yang namanya suami istri, kadang-kadang kan bisa konflik, betul? Nah, ketika konflik itu mereka suka mengutip ayat Alkitab untuk mengkritik pasangannya. Nah, inilah pertengkaran menggunakan ayat Alkitab. Memang ada saja ya. Suatu ketika, kebetulan suaminya itu orang memang agak jorok lah, agak kotor lah. Misalnya kadang-kadang pulang dari kantor, mungkin kelelahan setelah copot sepatu, belum ganti baju, langsung berbaring di ranjang, istirahat dulu setengah jam atau 15 menit. Nah, kalau tidak di sofa. Nah, istrinya tuh suka ngomel. Gimana sih papi? Baru pulang ini banyak debu menempel di badan, di baju. Kenapa nggak ganti dulu? Suaminya alasan capek. Nah, tapi karena seringkali bertengkar dan seringkali kutip ayat Alkitab, suatu ketika suaminya berkata, Mami, kalau laki-laki itu kotor, laki-laki itu jorok, wajar, sangat Alkitabiah. Istrinya ngomong, loh, kenapa jorok Alkitabiah? Langsung suaminya kutip ayat Alkitab, manusia laki-laki diciptakan dari debu tanah. Lalu perempuan diciptakan apa? Dari tulang rusuk. Sehingga suaminya ngomong,
Kamu kan diciptakan dari tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kalau wanita itu bersih, memang kodratnya sudah seharusnya. Tapi kalau laki-laki jorok dan kotor, itu tanah liat. Nah, itu dia. Bertengkar pun pakai ayat Alkitab. Kita lihat Kejadian pasal 2, ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi ada perbedaan mendasar. Materi yang dipakai dalam proses penciptaan. Materi yang dipakai untuk menciptakan laki-laki itu tanah liat. Sedangkan materi yang dipakai untuk menciptakan wanita, yaitu dari tulang rusuk Adam. Oke, dari tulang rusuk laki-laki. Jadi dua cara penciptaan yang berbeda. Tapi walaupun berbeda bahan, tapi Allah tetap menggunakan kedua tangannya. Menciptakan Adam, Allah menggunakan kedua tangannya membentuk postur tubuh manusia. Menciptakan Hawa, Allah tetap menggunakan kedua tangannya. Operasi, ambil tulang rusuk Adam, lalu dari tulang rusuk Adam itu diproses lagi membangun satu postur tubuh. Saya tidak tahu persis bagaimana satu tulang lalu dibangun, tapi bagi Allah tidak sulit, sangat-sangat tidak sulit. Kenapa demikian? Karena menciptakan makhluk yang lain, malah Allah tidak menggunakan tangannya. Allah hanya menggunakan mulutnya, kekuatan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah segala binatang di darat, macam-macam binatang. Berbagai macam jenis, berbagai ukuran, berbagai tipe. Betul? Jadilah burung-burung di udara, lalu muncul segala burung di udara. Betul? Kemudian jadilah segala makhluk yang ada di dalam laut. Kemudian di laut mulai bermunculan berbagai macam makhluk yang tinggal di air. Ikanlah, kemudian berbagai macam hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di laut. Itu Allah lakukan dengan kekuatan firman. Tapi ketika menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan, Allah menggunakan kedua tangannya. Artinya penciptaan manusia itu sangat-sangat istimewa, dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Dari semua makhluk, manusia adalah makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan Allah. Karena manusia bukan hanya diciptakan dengan kedua tangan Allah, tapi manusia juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itulah keistimewaan manusia, itulah kemuliaan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Lalu ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang diciptakan itu menurut gambar Allah bukan hanya laki-laki, bukan hanya Adam yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tapi perempuan pun diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya postur tubuh. Nah, kalau kita mengatakan manusia itu dari perubahan simpanse, berarti kalau simpanse jalan kaki 4, berarti Allah mesti jalan juga kaki 4. Ini kan pelecehan, Bapak Ibu. Saya yakin Allah itu jalannya tegak lurus. Artinya manusia seperti ini. Tidak ada yang namanya evolusi atas diri manusia, bertahap-tahap dan sebagainya. Tapi kalau perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan, peradaban dan sebagainya, itu wajar. Tapi bukan menunjuk pada evolusi. Manusia itu adalah sentral dari segala ciptaan Allah. Pusat dari segala ciptaan Allah. Kenapa saya katakan pusat atau sentral dari segala ciptaan Allah? Kita lihat kembali ayat ini di Kejadian 1 ayat 28. Bapak Ibu tangkap baik-baik, perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan sentral dari segala ciptaan itu adalah manusia? Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nangkap nggak Bapak Ibu? Segala ciptaan Allah selama 6 hari. Hari pertama ciptakan apa, kedua apa, ketiga apa, sampai hari ke-6 Allah ciptakan manusia. Nah, semua ciptaan Allah ini diserahkan kepada manusia untuk dikuasai. Berarti tujuan penciptaan Allah itu adalah untuk manusia nikmati, untuk manusia kuasai, untuk manusia manfaatkan, eksploitasi, reboisasi. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Memelihara dan mengusahakan taman itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah manusia yang diciptakan Allah. Tapi sebenarnya, walaupun manusia itu adalah sentral dari segala ciptaan Allah, tapi di balik itu ada pusat utamanya, yaitu Allah. Karena jika semua ciptaan itu diberikan untuk manusia, dikuasai manusia, otoritas ada di tangan manusia, tapi di balik manusia ada satu lagi otoritas, dan itu menjadi tujuan dari segala ciptaan. Apa itu? Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ternyata semua tujuan ciptaan itu berfokus pada diri Allah. Dengan kata lain, semua ciptaan Allah itu Allah berharap bisa memuliakan Allah. Itu tujuan utamanya. Karena itu, tadi saya sempat menyinggung satu judul. Untuk apa tujuan hidup manusia di dunia? Dan tujuan hidup itu sebenarnya ada di Yesaya 43 ayat yang ke-7. Memuliakan Sang Pencipta, menyenangkan Sang Pencipta. Maka ketika kita bisa memuliakan, menyenangkan Sang Pencipta, maka tujuan penciptaan itu tercapai. Jika dalam hidup ini kita tidak bisa memuliakan Tuhan, berarti tujuan atas penciptaan manusia mengalami kegagalan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, fokus dari segalanya itu adalah Dia, Sang Pencipta, Allah yang menguasai semuanya, Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Paulus uraikan dengan sangat-sangat bagus. Dan kalimat yang diucapkan Paulus itu seringkali dikutip juga oleh para pejabat-pejabat negara. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul nggak? Nah, ternyata Tuhan sudah fokuskan itu. Dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Artinya, semua diciptakan oleh Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Jadi, manusia itu hanya makhluk ciptaan dan Tuhan punya tujuan-tujuan di balik penciptaan itu. Lalu, kita akan menganalisa satu pertanyaan penting. Nenek moyang kita diciptakan langsung oleh Allah. Adam diciptakan dari debu tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Allah masih tetap melakukan proses penciptaan atas diri setiap orang? Coba renungkan baik-baik. Hari ini, apakah Allah masih melakukan proses penciptaan atau sudah tidak melakukan proses penciptaan? Artinya manusia secara otomatis lahir ke dunia tanpa ada unsur atau campur tangan Allah lagi? Mana yang benar? Bagi mereka yang tidak percaya Tuhan pasti mengatakan, oh itu sudah alamiah. Mama dan papa saya menikah lalu melakukan kontak fisik, lahirlah saya. Apakah benar sesederhana itu? Coba kita analisa berdasarkan kebenaran Alkitab. Adam dan Hawa. Di Kejadian pasal 1 ayat 28 ayat ini kita sudah baca. Jadi saya tidak baca ulang. Saya hanya mau menitik beratkan satu kalimat. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah ucapan Tuhan. Beranak cucu dan bertambah banyak. Dan ketika Allah berfirman, firman Allah itu hidup. Oke? Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Jadi, kalau Allah itu hidup, berarti firman itu hidup. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau Allah punya otoritas, Allah punya kuasa, otomatis firman yang diucapkannya juga punya kuasa. Betul nggak? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian firman yang diucapkan Allah itu akan terus bekerja dan memiliki kuasa, memiliki daya penciptaan. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Perhatikan, Nabi Yesaya melukiskan bahwa firman Allah itu seperti hujan yang turun. Ketika hujan itu turun, kemudian air hujan itu nggak kembali ke atas, betul nggak? Nah, air hujan yang turun ke bumi ini kemudian masuk ke dalam tanah, lalu mulailah bekerja. Kemudian mulailah tumbuh bibitlah, tunas dan sebagainya, mengairi bumi. Karena tidak mungkin ada tumbuhan kalau tidak ada air. Tumbuhan baru bisa hidup ketika ada air, betul? Firman Tuhan pun demikian. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan di ayat yang ke-11. Seakan-akan firman itu lepas dari Allah. Lalu firman itu hidup, firman itu beraksi, firman itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan, beranak cuculah dan berkembang biak, itu tetap bekerja dan tetap bekerja sampai hari ini. Karena itu, walaupun Allah tidak melakukan penciptaan secara langsung seperti menciptakan Adam dan Hawa, tetapi firman Tuhan bekerja. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah kita buktikan bahwa Allah masih turut bekerja sampai hari ini. Ketika Allah berkata beranak cuculah, maka firman Tuhan akan bekerja. Ketika seseorang diciptakan, maka di dalam rahim itulah Allah, firman Allah bekerja. Sampai hari ini Allah tetap melakukan penciptaan ketika seseorang di dalam kandungan ibunya. Hal ini diungkapkan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur 139 ayat 13-16. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Raja Daud. Tentunya apa yang dikatakan oleh Raja Daud itu adalah dari Tuhan, dari firman. Apalagi pada zaman Raja Daud, teknologi kedokteran, medis belum secanggih yang sekarang. Bagaimana Daud bisa melukiskan bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim? Dia nggak bisa lihat, tapi dia tahu dari firman Tuhan. Kita lihat apa yang diucapkan Raja Daud. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan di ayat yang ke-13. Di dalam kandungan seseorang, Allah sudah mulai bekerja. Allah sudah mulai menenun pelan-pelan. Mulailah timbul jaringan ini dan lain sebagainya. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu tertulis, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini adalah lukisan Raja Daud. Artinya sampai hari ini pun Allah tetap bekerja, Allah tetap berperan di dalam proses penciptaan. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah bekerja agar ketika kita lahirkan terbentuklah menjadi manusia seutuhnya. Oke, manusia seutuhnya. Jadi bukan berevolusi lagi. Sama seperti Adam diciptakan sudah sempurna. Demikian pula ketika kita dilahirkan, dikandung 9 bulan dilahirkan, sudah sempurna. Sama seperti ketika Adam diciptakan. Apa buktinya bahwa Allah yang melakukan proses penciptaan atas diri setiap manusia? Buktinya di mana? Buktinya adalah seseorang bisa lahir ke dunia bukan karena kekuatan kedua orang tuanya. Alasannya adanya kasus kemandolan pada pria maupun wanita.
Jadi yang namanya mandul bukan hanya terjadi pada wanita, tapi laki-laki pun bisa mandul yang disebut spermanya itu kosong. Kemudian adanya kasus keguguran atau kelahiran prematur. Kalau betul orang tua punya otoritas menghadirkan seseorang, maka dia mestinya bisa mencegah yang namanya keguguran. Dia bisa mencegah yang namanya kemandulan. Tapi faktanya banyak pasangan suami istri menikah tapi tidak bisa memiliki anak. Artinya Allah belum titipkan anak itu kepada mereka. Yang ketiga, ketidakmampuan menentukan jenis kelamin sang janin. Bapak ibu lahir sebagai laki-laki, apakah pilihan bapak ibu? Ibu-ibu lahir sebagai wanita, apakah pilihan ibu-ibu? Kan tidak. Kita hanya terima. Ketika dilahirkan laki-laki ya sudah terima. Ketika dilahirkan perempuan ya sudah terima. Atau ada yang tidak puas, dilahirkan sebagai laki-laki, mari saya doakan. Siapa tahu kepingin jadi perempuan. Hati-hati, ini lagi zaman LGBT nih. Banyak laki-laki kepingin jadi perempuan, perempuan jadi kepingin jadi laki-laki. Makanya pernikahan banyak yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang kacau balau, karena apa? Tidak bisa menerima kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat, ketidakmampuan menentukan golongan darah. Secara prinsip, ada 4 golongan darah dalam diri manusia. A, B, dan O. Nah, anak yang akan dilahirkan itu golongan darah yang diikuti mana? Kalau nggak mama, ya papa. Apakah orang tuanya bisa menentukan, misalnya dia punya 10 anak? Wah, ini luar biasa, 10 anak. Apakah bisa 10 anak? Suaminya berkata, pokoknya golongan darah semua anak saya, anak kita harus ikut saya. Bisa? Nggak bisa. Karena itu bukan otoritas kita, artinya ketidakmampuan. Lalu ketidakmampuan menentukan bentuk wajah atau rupa. Ketika kita dilahirkan, apakah wajahnya mirip ayahnya, atau wajahnya mirip ibunya, atau wajahnya itu hasil penggabungan antara ayahnya dan ibunya, asal jangan mirip wajah tetangga, itu bersyukurlah. Mau mirip wajah bapak, mirip wajah ibu, nggak, no problem. Atau wajah penggabungan dua-duanya, no problem. Tapi kalau wajahnya mirip sekali dengan tetangga Anda, nah itu jadi problem. Oke. Kita lihat kembali Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Perhatikan perkataan di sini ya. Artinya, Adam dan Hawa itu memiliki 3 orang anak yang dicatatkan di Alkitab. Ada namanya Kain, lalu Habel, dan Set. Jadi Adam dan Hawa itu hanya ada 3 nama yang dicatatkan. Dan yang 3 nama itu laki-laki semua. Kain, Habel, dan Set. Nah, jadi ketika Allah berkata beranak cucu bertambah banyak, lalu muncul 3 anak ini. Pertanyaan saya sekarang adalah begini. Anak Adam dan Hawa kawin sama siapa? Benar nggak? Karena hanya dicatatkan 3 anak laki-laki semua. Kain, Habel, dan Set. Dan lebih masalahnya adalah Kain dengan Habel yang dulu tampil dulu. Okay? Kemudian ada konflik, ada iri hati. Kain iri hati kepada adiknya sendiri Habel. Ketika mereka masing-masing mempersembahkan korban, korban Habel diterima, korban Kain tidak diterima. Kain cemburu lalu bunuh adiknya. Nah, sekarang kan tinggal 2. Kain dan Set. Nah, Kain sama Set ini nikah sama siapa? Pertanyaan kan begitu. Karena tidak akan ada kelahiran kalau tidak melalui pernikahan, tidak melalui kontak fisik antara seorang pria dengan seorang wanita. Benar nggak? Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia. Oke? Karena sempat ada satu argumentasi. Ada pendeta yang mengatakan, selain menciptakan Adam dan Hawa, di tempat lain Allah juga menciptakan manusia yang lain. Sehingga anak Adam dan Hawa kawin sama manusia di tempat lain yang diciptakan oleh Allah. Ini teori dari pendeta tersebut. Apakah teori itu ada buktinya? Karena teori itu, pendeta itu mengatakan, kalau Adam dan Hawa anaknya saling menikah, nggak ada perempuan. Kan Kain melahirkan 3 anak. Adam dan Hawa melahirkan 3 anak. Kain, Habel, dan Set. Setelah Habel dibunuh, tinggal Kain dan Set. Lalu menikah sama siapa? Nah, kalau menikah sama adik-adiknya sendiri, adik perempuan, berarti incest, betul nggak? Berarti di tempat lain Allah ciptakan manusia lain. Betulkah teori itu? Kita lihat jawaban Rasul Paulus. Kisah Rasul 17 ayat 26.
Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Perhatikan di sini dikatakan, dari satu orang Allah menciptakan sehingga muncul segala bangsa dan umat manusia di muka bumi. Artinya seluruh umat manusia, seluruh manusia yang hidup di muka bumi dimulai dari satu orang. Kok satu orang, Pak Nathan? Bukannya dua, Adam dan Hawa. Perhatikan baik-baik. Dimulai dari satu orang. Karena Allah ciptakan Adam. Sedangkan Hawa itu diciptakan dari Adam. Artinya memang dari satu, bukan dari dua. Kecuali kalau Adam diciptakan dari debu tanah, Hawa diciptakan dari debu tanah, lalu mereka hidup sebagai suami istri, kemudian melahirkan anak-anak. Nah, itu dari dua orang. Artinya ayat ini salah. Betul nggak? Memang dari satu orang. Artinya Allah tidak menciptakan orang lain lagi selain menciptakan Adam dan Hawa. Lalu apakah anak dan Adam dan Hawa itu saling menikah? Jawabannya adalah ya. Mereka saling menikah. Artinya, untuk bisa beranak cucu, Kain menikah dengan adiknya, Habel juga menikah sama adiknya. Karena mereka itu satu keluarga. Okay? Lalu, kalau mereka menikah sama adiknya, apakah bukan incest? Ya, memang awalnya seperti itu. Coba lihat, Kejadian pasal 5 ayat 4. Bahwa anak Adam dan Hawa itu bukan hanya 3 laki-laki, Kain, Habel, dan Set. Setelah Kain dibunuh tinggal 2. Enggak, Adam dan Hawa itu banyak laki-laki dan perempuan. Cuman hanya 3 nama yang dimunculkan di Alkitab ini. Kejadian 5 ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berapa total anak Adam dan Hawa? Jangan tanya ke saya, tapi tanya kepada Adam dan Hawa. Oke? Nanyanya ke sorga nantinya. Intinya, anak Adam dan Hawa itu banyak. Karena Allah menghendaki mereka berkembang biak. Oke? Sehingga yang terjadi itu adalah terjadi pernikahan antar kakak adik. Pada hari ini, semua manusia yang hidup di muka bumi ini yang terbagi menjadi segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa merupakan keturunan dari satu orang, yaitu keturunan Adam. Karena itu, jika betul manusia adalah hasil teori evolusi, maka Adam adalah monyet pertama. Betul nggak? Anda bisa berkata Adam adalah monyet pertama. Ketika Adam diciptakan, dia itu sudah sempurna. Tidak evolusi lagi. Lalu, apakah agama Kristen mengajarkan atau setuju dengan pernikahan saudara dalam istilahnya adalah incest? Secara umum, semua manusia, laki-laki maupun perempuan itu ada 46 kromosom. Oke, 46 kromosom. Dari 46 kromosom itu ada kromosom X dan Y. Kromosom X dan Y ini masing-masing ada 23 kromosom. Oke. Kromosom X dan Y itu disumbangkan dari ayah 23, dari ibu 23, totalnya ada 46 kromosom. Satu kromosom saja kurang, maka itu akan menjadi cacat. Bagaimana teori evolusi menjelaskan hal ini? Ya, karena itulah ketika kromosom itu ada satu saja yang kurang, itu pasti mengalami cacat. Karena itu kromosom harus utuh. Incest atau hubungan darah yang dekat akan menyebabkan kekacauan kromosom yang menyebabkan berbagai macam masalah. Cacat fisik, cacat mental, penyakit yang sangat berbahaya. Paling tidak ada 14 dampak dari pernikahan saudara. Ada 14 dampak dari incest. Coba Bapak Ibu perhatikan dampak dari incest itu. Rahang bawah bisa panjang atau tidak bisa berbicara, mengunyah. Tengkorak memanjang ke belakang. Jari-jari menyatu seperti unggas, seperti kaki bebek. Hemofilia atau sulit pembekuan darah. Mudah mengalami pendarahan. Luka sedikit langsung darah, sulit berhenti. Lalu ada mikrosefali. Kepalanya kecil, otaknya tak berkembang. Atau bibirnya sumbing, sulit berbicara, kakinya pekuk, atau kakinya cacat dan terpelintir ke bawah, nggak bisa berjalan. Atau albinisme,
mata bercahaya, kulit pucat, rambut putih, yang biasa kita sebut albino, asimetri, wajah, mata, telinga tidak simetris, tubuh cebol, berdampak pada kesehatan jantung, kemandulan atau ketidaksuburan terjadi pada pria dan wanita, skoliosis, tulang belakang yang bengkok, gangguan sistem kekebalan tubuh, lalu kriptokrismus. Kedua testingnya tidak bisa turun. Nah, ini 14 dampak dari pernikahan saudara atau incest. Oke, 14. Perhatikan foto ini Bapak Ibu. Inilah dampak buruk kondisi fix hasil perkawinan saudara. Nah, foto-foto ini banyak yang benar, bukan rekayasa. Ini foto mereka yang pernah hidup dengan saudara kandungnya, lalu kontak fisik, lahirlah anak-anak cacat seperti ini. Ada yang kepalanya memanjang ke belakang. Oke? Artinya, mestinya tidak boleh ada pernikahan saudara. Lalu bagaimana anak Adam dan Hawa menikah? Kalau begitu, bagaimana mereka menghasilkan? Artinya adalah incest dilarang oleh Tuhan. Nah, jika perkawinan saudara mengakibatkan dampak yang begitu buruk dan menakutkan, lalu kenapa di Alkitab tidak dicatatkan anak-anak Adam dan Hawa dan keturunan selanjutnya mengalami cacat akibat dari kawin saudara itu? Kenapa ya? Kan tadi saya sudah uraikan, ada 14 dampak dari pernikahan saudara. Tapi kenapa anak Adam dan Hawa tidak dicatatkan mengalami cacat? Betul nggak? Anak dari Kain, anak dari Set, dan anak-anak Adam dan Hawa tidak ada yang dikatakan di Alkitab cacat. Padahal mereka saudara yang sangat dekat. Kenapa demikian? Nah, masalahnya begini. Saya jelaskan dengan ilustrasi ya. Bapak Ibu perhatikan ini jalan raya. Jalan raya ini kosong. Oke, kosong. Atau sepi. Ketika jalanan masih sepi, rambu-rambu tanda lalu lintas itu tidak begitu diperlukan. Benar nggak? Setuju nggak? Pasti setujulah. Kalau jalanan sepi, ngapain dipasang rambu-rambu? Kan makin repotin orang. Menunggu rambu, setelah rambu benar baru kita lewat. Nah, tidak ada rambu-rambu berarti tidak ada pelanggaran. Makin banyak rambu-rambu, makin banyak pelanggaran. Lalu, gambar yang kedua di sebelah kanan. Nah, ini jalanan sudah macet nih. Sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan. Nah, saya ambil jalan ini yang menuju ke Pasar Minggu, kemudian Cijantung, Taman Mini Jagorawi. Oke. Nah, ketika jalanan sudah mulai macet, padat dengan kendaraan, maka rambu-rambu itu sudah sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban dari lalu lintas. Kalau tidak ada rambu-rambu, misalnya persimpangan, tidak ada lampu merah, seenaknya terobos sini, terobos sana, ini kan berbahaya. Jadi rambu-rambu tujuannya mengatur perjalanan manusia supaya lancar. Nah, adanya rambu-rambu berarti ada pelanggaran. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada pelanggaran. Bisa nangkap? Jadi ketika tidak ada rambu-rambu, Anda lewat. Tidak ada pelanggaran. Tapi ketika rambu-rambu banyak, setiap rambu-rambu Anda harus ikuti supaya Anda tidak ditangkap oleh polisi. Nah, jika jalan sudah ramai, ya, jadinya begini rambu lalu lintasnya. Rambu-rambu ataupun traffic light nih. Lampu merahnya. Anda lihat sendirilah berapa berapa ruas jalan yang ada di persimpangan di sana. Anda hitung sendiri. Oke. Lihat kembali Kejadian pasal 1 ayat 28. Tandlikan Allah berkata, beranak cuculah dan berkembang biak. Memang pada saat itu Allah izinkan anak-anak Adam dan Hawa saling menikah, saling berkembang biak. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa pun sebenarnya, maaf kata, dengan kalimat saya yang mungkin agak sulit Anda terima, sebenarnya itu juga termasuk incest. Benar nggak? Bisa nangkap nggak? Karena Adam Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi, maaf kata sekali lagi. Ketika Adam kontak fisik dengan Hawa, sebenarnya itu dia kontak fisik dengan dirinya sendiri. Itu darah dia juga. Ditangkap nggak? Jadi, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa kan dari tulang rusuk Adam. Darahnya juga dari Adam dong. Nah, jadi ketika mereka kontak fisik, Adam itu juga berhubungan dengan badan dia sendiri. Ekstrimnya begitu. Jadi, pada saat itu, setelah itu anak Adam dan Hawa saling menikah. Walaupun darahnya dekat, tidak masalah. Karena Allah yang izinkan. Tapi setelah manusia berkembang biak cukup banyak, lalu Allah stop. Sehingga
kawin saudara tidak diperbolehkan lagi. Artinya, incest sudah di-stop oleh Allah. Hari ini, jangan ada incest lagi. Kalau sudah ada incest lagi, pasti ada cacat. Karena sudah ada rambunya. Sudah ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Ketika engkau langgar, engkau akan kena hukuman. Kapan rambu-rambu di-stop oleh Tuhan bahwa incest itu tidak boleh dilakukan lagi? Itu dicatatkan di Imamat pasal yang ke-14. Maka tidak heran. Jadi kalau ada orang yang masih nekat, ayah sama anak berhubungan badan, atau kakak adik berhubungan badan, anak-anaknya itu cacat karena melanggar firman Tuhan, melanggar rambu-rambu dari Tuhan di pasal Imamat pasal 14. Kita lihat Imamat pasal 14. Inilah larangan incest. Imamat pasal 14 ayat yang ke-6 dan ayat 9. Itu sebenarnya satu pasal yang harus kita pelajari, tapi saya kutip 2 ayat saja. Imamat 18 ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-19, ayat yang 9, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Perhatikan di ayat 6, ini adalah kerabat paling dekat. Oke? Kerabat paling dekat. Bisa saja adik, kakak, saudara, sekandung. Oke, tidak boleh kontak fisik lagi. Karena itu sudah dilarang Tuhan. Incest sudah dilarang Tuhan. Sedangkan ayat yang ke-9 ini adalah saudara kandung atau saudara tiri. Maka di sini dikatakan anak ayahmu atau anak ibumu. Kenapa ada kata anak ayahmu atau anak ibumu? Karena bisa seringkali terjadi itu adalah saudara tiri. Misalnya ayahnya itu dulu menikah. Setelah itu, kemudian mungkin ibunya mati. Lalu cari wanita lain. Dan kebetulan wanita itu juga suami sudah mati. Akhirnya menikah. Lalu laki-laki ini dengan wanita ini masing-masing bawa anak. Nah, itulah anak tiri. Dan anak tiri pun di sini diungkapkan tidak boleh saling menikah. Oke? Karena itu hukum Tuhan. Artinya, ketika engkau melanggar, maka ada sanksi. Sanksinya apa? Yaitu 14 cacat-cacat yang akan terjadi pada hubungan incest. Di dunia ini, ada puluhan agama dan kepercayaan. Namun, hanya ada 4 agama yang bisa menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia secara lengkap dan jelas. Agama apa saja? Yang pertama, agama Yudaisme. Oh, ini awal mereka. Betul? Yang menjelaskan. Yang kedua, agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen. Yang keempat adalah agama Islam atau Muslim. Nah, 4 agama ini yang bisa menjelaskan tentang asal-usul manusia. Bagaimana manusia diciptakan, lalu siapa yang pertama kali diciptakan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena 4 agama bersumber dari hukum Taurat Musa. Dari kitab Kejadian. Betul? Karena itu 4 agama inilah yang bisa menjelaskan secara ringkas, secara rinci, secara jelas tentang asal-usul manusia. Bagaimana manusia berkembang biak dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya sudah sampaikan tentang bagaimana asal-usul manusia. Jadi setelah manusia diciptakan, Sang Pencipta itu punya harapan atas ciptaannya. Harapannya adalah agar manusia ciptaan itu mencari dan menemukan Sang Pencipta. Lihat kembali Kisah Rasul 17 ayat 26, ayat 26 kita sudah baca. Saya baca sekali lagi karena fokusnya di ayat yang ke-27. Dari 1 orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, kan Bapak Ibu? Dari 1 orang Allah menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia. Tujuan Allah adalah manusia kembali mencari Sang Pencipta. Nah, ketika engkau sudah temukan Sang Pencipta, maka engkau akan temukan tujuan hidupmu, makna kehidupanmu. Jadi hari ini kita sudah belajar satu sesi yang pertama, dari mana asal-usul manusia.
Dan inilah yang saya katakan tadi, ini bukan khotbah, tapi ini pelajaran, pengajaran. Maka jangan kaget jika banyak ayat-ayat yang muncul, ayat yang lagi, karena saya harus mengkoneksikan ayat satu dengan ayat lain, membangun teori-teori supaya ada dasar kebenaran Alkitab. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, yang akan kita kupas adalah yang kedua adalah nenek moyang manusia jatuh dalam dosa. Oke, ini ada sedikit salah ketik. Nenek moyang manusia jatuh dalam dosa. Itu yang akan kita kupas. Oke, demikian Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Sehingga di sesi pertama di live streaming minggu ini, kami sudah belajar tentang asal-usul manusia. Semoga apa yang kami pelajari bisa memberikan penjelasan kepada kami supaya kami tahu dari mana sesungguhnya manusia itu berasal. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu agar pelajaran ini dilanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang dalam live streaming. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa pengumuman dan doa penutup dari Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Mari saya persilakan Pak Handato. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup, dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara-saudari sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara-saudari. Walaupun virus corona belum ada tanda-tanda kendor, tetapi ekonomimu akan dijaga Tuhan. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Tuhan akan menjauhkan engkau dari berbagai macam mara bahaya, virus-virus, dari berbagai macam penyakit. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan yang di sorga akan menjagamu, memelihara langkah-langkahmu. Sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, dan segala berkat berlimpah akan dicurahkan di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian dari semula di bagian refnya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, apa yang akan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang dengan tema manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus berkati.